Bercerita atau dongeng dalam berbicara oleh kelompok 6 A2 PBSI. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Woro Wuryani MPD. Kelompok 6 terdiri dari Alifah, Dwi, dan Salwa. Poin pembahasan yang pertama. Cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Metode bercerita disajikan secara lisan dari guru kepada peserta didik. Strategi bercerita ada 3. Yang pertama, strategi storytelling. Strategi storytelling merupakan penceritaan cerita yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan boneka atau benda-benda visual lainnya. Yang kedua, strategi reproduksi cerita. Strategi reproduksi cerita adalah kegiatan belajar mengajar bercerita kembali cerita yang didengar. Tujuan kegiatan ini sama dengan tujuan strategi storytelling, dan strategi ini dimulai setelah guru bercerita, kemudian anak diminta menceritakan cerita itu sesuai dengan daya tangkap anak. Sedangkan strategi simulasi kreatif dilaksanakan untuk memanipulasi kegiatan belajar sambil bermain dan penggalan dialog cerita atau bermain peran membawakan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang penuh hayalan atau disebut juga fiksi. Dongeng ini biasanya digunakan oleh para orang tua untuk menidurkan anak-anaknya pada malam hari. Struktur dongeng. Struktur dongeng terdiri dari pendahuluan, peristiwa atau isi, dan juga penutupan. Ciri khas dongeng. Ciri khas dongeng ada 5. Yang pertama, alurnya yang sederhana. Yang kedua, alurnya singkat dan cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci. Yang keempat, biasanya ditulis seperti gaya penceritaan lisan. Dan yang kelima adalah pendahuluan singkat dan langsung kepada topik. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite atau mitos, yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul, Bebek Gombel, dan lain-lain. Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenarannya karena unsur sejarahnya terdesak oleh unsur fantasi. Dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan, contohnya kisah Joko Tingkir, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu. Fable adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam fable, tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Seperti dongeng kancil dan buaya, dan kucing bersepatu bot. Merupakan contoh dongeng binatang atau yang sering disebut fable. Dan ada juga legenda atau cerita rakyat, yaitu dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya legenda Rawa Pening, legenda Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan sebagainya.
Unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari dongeng ataupun cerita-cerita yang lainnya adalah tema, alur, penokohan, latar, dan juga amanat. Ketiga, cerita. Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita, dan metode ini pun berhubungan dengan keterampilan berbicara yang sama-sama mengandung aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Tujuan metode bercerita. Untuk mendorong atau menstimulasi, untuk menggerakkan, untuk meyakinkan, untuk menginformasikan, dan untuk menghibur. Fungsi metode bercerita. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Lalu ada mengembangkan imajinasi peserta didik dan mengembangkan rasa ingin tahu. Manfaat metode bercerita. Yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Yang keempat, memberikan pengetahuan sosial dan nilai moral. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya. Dan yang keenam, membantu mengembangkan kemampuan dalam berbagai aspek. Langkah-langkah menceritakan kembali. Yang pertama, menyimak keseluruhan isi cerita. Yang kedua, catat unsur intrinsik yang ada. Lalu yang ketiga, tentukan ide-ide pokok. Selanjutnya, mencatat gagasan cerita. Dan kembangkan kembali ide-ide pokok dengan kalimat sendiri hingga akhirnya bisa menceritakan kembali. Langkah-langkah metode bercerita, yakni menentukan topik cerita yang menarik, menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan, lalu mengembangkan kerangka cerita, dan menyusun teks cerita. Pada kali ini, kelompok kami akan mempraktikkan sedikit tentang menceritakan kembali dari dongeng Kelinci yang Rakus, dan sumber videonya akan kami sertakan di kolom deskripsi. Pada suatu waktu, ada seekor kelinci yang selalu lapar dan rakus. Ia selalu makan banyak dan tertidur yang lama. Ia sangat suka makan, dan makan. Hingga sepertinya, ia tidak pernah merasa puas akan apa yang telah ia makan. Lalu, pada suatu hari, ia ikut dengan kelinci lainnya ke ladang untuk mencari makan. Saat ia di sana, ia pun makan dengan lahap seperti biasanya. Ia makan. Dan hingga ada temannya yang berbicara dan memberitahukannya bahwa pemilik ladang akan datang, tetapi ia tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh temannya tersebut. Hingga pemilik ladang pun benar-benar datang membawa senjata. Ia pun berlari sekuat tenaga, tetapi ia tidak bisa. Jalan saja pun sudah berat karena badannya yang bertambah besar. Apalagi harus loncat-loncat seperti kelinci lainnya. Ia sudah tidak sanggup. Pada saat usahanya ia melarikan diri dari pemilik ladang tersebut, ia pun terjatuh dalam pembatas ladang yang berduri, hingga kakinya pun sakit. Pada saat itu, pemilik ladang pun melemparkan senjatanya dan melukai kaki kelinci rakus tersebut. Dengan terpincang-pincang, ia tetap berusaha berjalan sekuat tenaga untuk mencapai rumahnya. Pada saat ia sudah akan menyampai rumahnya, ia pun begitu senang
Tetapi ia tidak tahu bahwa di belakangnya ada rubah mengikutinya. Pada saat tepat di depan pintu, rubah itu pun menarik ekor kelinci rakus tersebut. Dan terjadilah tarik-menarik antara rubah dan kelinci lainnya untuk menyelamatkan kelinci rakus tersebut. Karena kelinci rakus tersebut badannya sudah besar, maka ia pun susah untuk masuk dan melewati pintu yang kecil. Pada saat kesulitan itulah, rubah menariknya sekuat tenaga, hingga ekor kelinci rakus pun terputus. Ia kesakitan, tetapi entah bagaimana caranya, kelinci rakus tersebut dapat masuk ke dalam rumah. Dari kejadian itu pun, kelinci rakus menyadari akan kerakusannya yang menimbulkan kekacauan. Pada hari itu nyawanya memang selamat, tetapi ia kehilangan ekornya. Itu adalah cerita dongeng kelinci yang rakus versi kami. Bagaimana versi kamu? Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.